Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Yulia Zahyaningrum, absen 30 dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 11 yaitu sistem ekskresi. Pertama, kita akan menjelaskan tentang sistem pengeluaran dalam tubuh terlebih dahulu. Sistem pengeluaran dalam tubuh dibagi menjadi 3, yaitu sekresi, defekasi, dan ekskresi. Sekresi adalah pengeluaran zat yang masih dapat digunakan oleh tubuh. Sekresi ini menghasilkan enzim dan hormon. Kedua, defekasi. Defekasi adalah pengeluaran zat yang berupa sisa-sisa makanan. Defekasi ini menghasilkan feses. Lalu ketiga, ekskresi adalah pengeluaran dari sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ekskresi ini menghasilkan CO2, H2O, NA3, urin, dan keringat. Lalu fungsi ekskresi. Fungsi ekskresi ada 4. Pertama, homeostatis atau menjaga keseimbangan kadar air dalam tubuh. Kedua, melindungi tubuh dari racun-racun yang berbahaya. Ketiga, mengeluarkan zat metabolit yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Keempat, menjaga suhu tubuh dan keseimbangan asam basa. Lalu kita masuk ke dalam organ ekskresi. Pertama, ginjal. Struktur ginjal berikut ini. Ginjal berjumlah sepasang dan terletak di dekat ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ginjal terdiri dari 3 bagian utama dari luar ke dalam, yaitu korteks, medula, dan pelvis renalis. Pada korteks dan medula terdiri dari kurang lebih 1 juta nefron. Nefron sendiri adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus renalis. Badan Malpighi terdiri dari kapsul Bowman dan glomerulus. Pertama, kapsul Bowman. Kapsul Bowman ini merupakan bagian yang berbentuk mangkuk atau piala. Lalu kedua, glomerulus adalah untaian pembuluh kapiler yang dindingnya bertautan dengan dinding kapsul Bowman. Ketiga, tubulus renalis. Tubulus renalis dibagi menjadi tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Bagian lengkung Henle ada 2, yaitu lengkung Henle ascendens atau menanjak dan lengkung Henle descendens atau menurun. Berikut ini adalah struktur dari sistem ekskresi manusia pada bagian ginjal. Pelvis renalis merupakan tempat bermuaranya tubulus collectivus yang dihubungkan oleh saluran ureter ke kandung kemih. Ini adalah gambar pelvis renalis yang dihubungkan oleh saluran ureter menuju kantung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penampungan sementara urin. Dari kandung kemih, urin dikeluarkan dari tubuh melewati saluran yang disebut uretra. Lalu proses pembentukan urin. Pertama, tahap filtrasi. Tahap filtrasi adalah penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus dalam kapsula Bowman. Pada tahap ini menghasilkan urin primer. Kedua, tahap reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, terjadi di tubulus contortus proximal sampai lengkung Henle. Pada tahap ini menghasilkan urin sekunder. Yang terakhir adalah tahap augmentasi. Tahap ini adalah proses penambahan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Pembuluh darah pada tubulus contortus distal melepaskan zat sisa yang tidak berguna serta menyerap kelebihan air. Pada tahap ini menghasilkan urin sesungguhnya. Lalu fungsi ginjal, yaitu membuang sisa metabolisme yang mengandung nitrogen dari tubuh. Membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, misalnya bakteri, obat-obatan, dan zat warna. Lalu mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Terakhir, mengatur tekanan darah dalam
mengeluarkan kelebihan asam dan basa, serta membuang kelebihan bahan makanan tertentu seperti gula dan vitamin. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Pertama, zat-zat diuretik, misalnya kopi, teh, dan alkohol. Lalu kedua, suhu. Ketiga, jumlah air yang diminum. Keempat, hormon ADH. Kelima, hormon insulin. Dan keenam, emosi. Lalu organ ekskresi kedua yaitu hati. Hati berfungsi menghasilkan empedu secara terus-menerus yang ditampung dalam kantong empedu atau vesika velea. Empedu berasal dari penghancuran hemoglobin eritrosit yang telah tua. Empedu dalam sistem ekskresi berfungsi untuk membantu penyerapan lemak dan membantu hati mengeluarkan zat-zat beracun dalam tubuh. Hati menghasilkan enzim arginase yang berperan dalam proses penguraian asam amino. Proses penguraian ini disebut deaminase. Organ ekskresi ketiga adalah paru-paru. Paru-paru dalam sistem ekskresi berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa dari proses respirasi, yaitu CO2 dan H2O. Gas CO2 dan H2O hasil proses metabolisme diangkut darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh pada waktu ekspirasi. Lalu organ ekskresi keempat yaitu kulit. Pertama, struktur kulit. Lapisan pertama yaitu epidermis atau kulit ari. Lapisan epidermis terdapat 5 bagian, yaitu pertama stratum corneum atau lapisan tanduk, yaitu lapisan yang tersusun dari sel-sel mati yang selalu mengelupas. Lalu kedua stratum lucidum, yaitu lapisan kulit yang berwarna bening. Ketiga stratum granulosum, yaitu lapisan kulit yang mengandung pigmen melanin. Keempat, stratum spinosum, yaitu lapisan sel berduri yang sel-selnya masih mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri. Terakhir, stratum germinativum, yaitu lapisan kulit yang selalu tumbuh membentuk sel-sel baru ke arah luar. Lalu lapisan kedua kulit yaitu dermis atau kulit jangat atau corium. Pada dermis terdiri beberapa bagian, yaitu pembuluh darah, akar rambut, ujung-ujung saraf, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kelenjar minyak atau glandula sebacea, dan lapisan lemak subkutans. Berikut adalah struktur dari kulit. Lapisan epidermis, lapisan dermis, dan hipodermis, yaitu lapisan paling dalam. Di sini terdapat helai rambut, folikel rambut atau akar rambut. Lalu ini adalah kelenjar minyak. Lalu terdapat pori-pori, saraf, otot arektopili, kelenjar keringat, vena. Lalu kemudian ini arteri, dan ini adalah jaringan lemak. Kemudian mekanisme pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradykinin. Enzim bradykinin ini memengaruhi kerja kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Selain dipengaruhi hipotalamus, kerja kelenjar keringat juga dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan dan pembuluh darah. Ketika suhu tubuh naik, suhu darah akan meningkat dan merangsang kelenjar hipotalamus menyekresikan hormon. Hormon yang disekresikan ini masuk ke dalam darah dan merangsang pembuluh darah untuk melebar, sehingga kecepatan aliran darah menurun dan kelenjar keringat memproduksi keringat. Dengan demikian, suhu tubuh akan menurun. Lalu lanjut fungsi kulit. Pertama, sebagai alat ekskresi, kulit mengeluarkan keringat. Kedua, sebagai alat pengatur suhu tubuh. Ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Keempat, sebagai indera peraba. Kelima, sebagai alat pelindung untuk mengurangi hilangnya air dari dalam tubuh.
Keenam, sebagai pelindung tubuh dari gesekan penyinaran sinar matahari atau ultraviolet, zat-zat kimia, dan lain-lain. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat. Pertama adalah suhu. Saat suhu lingkungan panas, tubuh manusia akan mengeluarkan keringat. Lalu kedua, aktivitas tubuh. Semakin berat pekerjaan yang dilakukan oleh otot, maka semakin banyak keringat yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Ketiga, emosi. Kondisi emosi manusia sangatlah mempengaruhi pengeluaran keringat pada tubuh. Lalu keempat, hipotalamus, yaitu bagian tengah otak yang berfungsi dalam homeostasis. Lalu kemudian kita masuk ke dalam penyakit-penyakit yang mengganggu sistem ekskresi. Pertama, kelainan dan penyakit pada ginjal. Pertama, batu ginjal adalah terbentuknya kristal pada urin karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Kedua, ada albuminuria, adalah adanya albumin dan protein lain dalam urin. Terjadinya albuminuria menunjukkan terjadinya kerusakan pada alat filtrasi dalam ginjal. Lalu ketiga, ada nefritis, adalah kerusakan pada glomerulus akibat infeksi kuman, biasanya karena bakteri Streptococcus. Akibatnya, seseorang akan menderita uremia atau masuknya bakteri asam urin dan urea ke pembuluh darah, dan edema, yaitu penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Keempat, ada poliura, yaitu urin yang dikeluarkan oleh tubuh sangat banyak dan encer karena kemampuan nefron untuk mengadakan reabsorpsi sangat rendah atau gagal. Kelima, ada oligouria, yaitu penyakit saat urin yang dihasilkan sangat sedikit karena kerusakan ginjal secara total. Lalu kedua, kelainan dan penyakit pada hati. Pertama, ada penyakit kuning, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu di hati. Akibatnya, empedu masuk ke peredaran darah sehingga kulit penderita menjadi berwarna kuning. Lalu kedua, ada batu empedu, yaitu penyakit yang disebabkan oleh adanya pengendapan kolesterol pada saluran empedu. Lalu ketiga, ada sirosis hati, merupakan gangguan hati yang disebabkan oleh banyaknya jaringan ikat pada hati. Sirosis ini dapat terjadi karena virus hepatitis B dan C yang berkelanjutan. Keempat, ada kanker hati, yang merupakan kelainan hati yang disebabkan oleh berkembangnya sel-sel kanker pada jaringan hati. Kanker ini sebagai komplikasi akhir dari hepatitis kronis karena virus hepatitis B, C, dan hemokromatis. Lalu terakhir, kelainan dan penyakit pada kulit. Pertama, ada eksim, yang merupakan penyakit kulit yang ditandai dengan kulit mengering, kemerahan, dan gatal bersisik. Kedua adalah jerawat, yang merupakan gangguan kronis pada kelenjar keringat. Ketiga, ada kudis atau skabies, yang merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi caplak atau tungau atau Sarcoptes scabiei. Lalu di sini terdapat teknologi untuk menanggulangi penyakit dalam sistem ekskresi. Pertama, yaitu hemodialisis atau pencucian darah, yaitu proses penyaringan sisa-sisa metabolisme dari darah menggunakan mesin dialisis darah. Kedua, transplantasi ginjal adalah suatu metode di mana memanfaatkan satu ginjal yang masih sehat atau berfungsi dengan baik dari sang pendonor darah melalui prosedur pembedahan kepada seorang resipien yang ginjalnya sudah dalam keadaan kronis. Ketiga, ada radioterapi, adalah sebuah teknik terapi bagi para penderita kanker yang cukup populer. Lalu keempat, ada tes pack hepatitis, adalah teknologi untuk mendeteksi hepatitis. Lalu kita masuk ke dalam sistem ekskresi pada hewan. Pertama adalah serangga. Alat ekskresi pada serangga adalah malpighi atau buluh malpighi yang terikat pada ujung interior usus belakang.
Zat-zat sisa metabolisme diserap oleh pembunuh malpighi dan membentuk kristal asam urat yang dikeluarkan bersama feses. Sebagian zat sisa yang mengandung nitrogen dimanfaatkan untuk membentuk kitin pada eksoskeleton dan dapat juga diekskresikan sewaktu pengelupasan kulit atau molting. Berikut ini adalah struktur tubuh organ ekskresi pada belalang. Lalu kedua adalah cacing tanah. Alat ekskresi cacing tanah adalah sepasang metanefridium berbentuk tabung yang terdapat di setiap segmen tubuhnya. Setiap metanefridium terdiri dari corong bersilia yang disebut nefrostom, saluran pipa yang berkelok-kelok dan berakhir dengan lubang pengeluaran yang disebut nefridiator. Getaran silia pada nefrostom menyebabkan cairan tubuh masuk ke dalam metanefridium. Pada saat cairan melalui metanefridium, zat-zat yang berguna diserap darah dan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh ditampung dalam kantong kemih. Zat sisa tersebut kemudian dikeluarkan melalui nefridior. Berikut ini adalah struktur tubuh dari cacing tanah. Sekian tersebut, terima kasih dari saya. Jika ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.